Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnal Progresif podcast kita pada kesempatan kali ini. Di sini episode ketiga kita akan membahas topik efektivitas kuliah daring selama masa pandemi. Nah, bagaimana nih kabarnya dengan teman-teman para pendengar Jurnal Progresif? Semoga tetap diberikan kesehatan dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan karena sekarang kita masih berada di pandemi COVID-19 tentunya. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber hebat kita. Ada Kak Amel. Kak, mungkin bisa diperkenalkan secara singkat tentang biodata atau kesibukannya seperti apa, dan supaya teman-teman Jurnal Progresif ini bisa lebih kenal, Kak. Oke, halo Vita. Halo, Kak. Nah, halo juga teman-teman pendengar setia Jurnal Progresif. Nah, sebelum memperkenalkan mungkin saya mau berterima kasih dulu nih sama teman-teman Hima AK FEB UNM karena sudah memberi saya kesempatan dan juga ruang untuk berbagi ke teman-teman soal efektivitas pembelajaran daring mungkin ya khususnya di Fakultas Ekonomi di UNM. Ya. Nah, perkenalkan saya Amel, salah satu mahasiswa akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Nah, kalau ditanya mengenai kesibukan yang saat ini dilakukan apa sih? Kesibukan saat ini itu sedang berjuang. Berjuang ya, Kak. Aduh, berjuang apa? Kalau Kak? ditanya berjuang soal apa dalam banyak hal, mungkin salah satunya berjuang menyelesaikan studi di UNM. Mungkin itu ya, Vita. Oke, baik para pendengar Jurnal Progresif, sedikit lagi dengan Kamel ini. Kamel ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi. Tahun berapa, Kak? Nah, iya, kebetulan kemarin diberi kesempatan untuk menjadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Ekonomi tahun 2019. Masya Allah sekali, Kak. Oke, Kak, kita lanjut ke narasumber kedua kita. Ada Kak Awal. Kak Awal ini mungkin bisa diperkenalkan secara singkat dan kesibukannya, Kak, seperti apa? Ya, terima kasih. Pertama-tama mungkin saya panggil ini moderator ini dengan nama apa? Saya panggil namanya Yuspita atau Vita saja? Vita saja, Kak. Oh, oke, Vita saja. Ya. Ya, baik Vita. Mungkin yang pertama adalah terima kasih kepada teman-teman pengurus Hima AK FEB UNM karena telah menjalankan program yaitu podcast jurnal Hima AK Progresif ya. Ya, Jurnal Progresif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi atau sharing kepada Vita dan teman-teman pendengar sekalian atau penikmat konten podcast Jurnal Progresif Hima AK FEB UNM. Jadi ya mungkin yang pertama adalah perkenalkan, nama saya Awaluddin, biasa dipanggil Awal sih. Ya. Jadi mungkin kesibukan sehari-hari sekarang tengah berusaha untuk menyelesaikan studi karena berhubung sudah memasuki deadline. Sudah diperingatkan. Sudah diperingatkan oleh kampus untuk segera meninggalkan kampus. Hanya lagi sementara berjuang untuk menyelesaikan studi. Semangat, Kak. Mungkin seperti itu, Kapita. Baik, Kak Awal ini juga merupakan Demisioner Presiden BEM Fakultas Ekonomi. Periode berapa, Kak, kalau boleh tahu? Ya, kemarin sih sempat diamanahkan mencoba untuk mengambil tanggung jawab itu, dan masyarakat ekonomi memberikan amanah kepada saya untuk bagaimana bisa memimpin sebuah organisasi di tingkatan fakultas. Wow. Itu yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa FEB UNM. Itu saya menjabat kemarin di periode 2020-2021. Baik, mungkin itu tadi perkenalan singkat dari narasumber yang tentunya sangat luar biasa pada malam hari ini. Langsung saja dengan topik efektivitas kuliah daring selama masa pandemi. Baik, di sini mungkin teman-teman para pendengar Jurnal Progresif bisa merasakan terkait dengan perkuliahan daring yang hampir
bukan hanya di Indonesia tapi mungkin hampir di seluruh dunia merasakan hal tersebut. Nah, dengan di sini kita kan mungkin kayak sharing season, bagaimana pengalaman ataupun keresahan dari kakak-kakak narasumber kita terkait dengan kuliah daring ini. Langsung saja terkait dengan sistem perkuliahan daring selama masa pandemi, bagaimana menurut kakak? Apakah sistem yang sebelumnya luring menjadi sistem daring ini efektif bagi mahasiswa khususnya Universitas Negeri Makassar nih Kak? Mungkin dari Kak Amel ya. Ya. Oke, membahas mengenai efektivitas perkuliahan daring khususnya di UNM mungkin. Ini sesuai pengalamannya kita ya, dan mungkin pendapat yang mungkin kita sudah hasil sharing dengan teman-teman yang juga melaksanakan kuliah daring, juga pendapat-pendapat dari berbagai artikel. Ya. Nah, kalau ditanya mengenai efektif atau tidaknya, kalau saya mungkin bisa menjawab untuk saat ini itu tidak efektif. Ya. Mengapa demikian? Karena yang sebelumnya kita dari bersekolah sampai kuliah, kita belum pernah dihadapkan dengan yang namanya sistem belajar secara online. Terus tiba-tiba kita dihadapkan dengan COVID, dan satu-satunya cara atau jalan untuk tetap melaksanakan perkuliahan ya daring, dilaksanakan secara daring. Nah, daring adalah solusi untuk proses pembelajaran tetap berjalan. Namun persoalan efektif, saya rasa tidak efektif. Ini juga didukung oleh beberapa hasil penelitiannya teman-teman mungkin yang sudah melakukan penelitian mengenai efektivitas belajar daring. Hasilnya menunjukkan kalau tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena beberapa hal, entah dari pengajar dan juga sebagai pelajar. Ya. Seperti itu mungkin. Kemudian masih susah untuk beradaptasi secara daring. Yang sebelumnya kita proses belajarnya tatap muka di ruang kelas bersama dengan teman-teman, yang langsung mendengarkan penjelasan dari dosen, tiba-tiba diubah ke dalam bentuk digital melalui alat komunikasi seperti handphone ataupun laptop. Mungkin kurang kondusif kayak karena Iya. Mungkin proses pemahaman juga dari para mahasiswa agak berkendala di situ Kak. Iya, betul, sangat kurang kondusif. Kemudian yang seharusnya dari proses luring berubah menjadi daring, seharusnya semua pihak itu butuh usaha yang lebih, Ya. butuh effort yang lebih untuk mengikuti sistem pembelajaran daring ini. Misalnya saja dosen, dari sistem luring ke daring, tentunya dosen harus berusaha lebih untuk pembelajaran daring ini, seperti bagaimana mereka berinovasi, merancang dan meramu materinya untuk diberikan ke mahasiswa. Kemudian mereka harus memikirkan kembali metode pembelajaran seperti apa yang kiranya bisa diterapkan ke mahasiswa, sehingga ilmu yang kita berikan atau Bapak Ibu dosen berikan itu bisa sampai atau diterima dengan baik oleh mahasiswa. Nah, kemudian dari rancangan materi dan metode pembelajaran itu dihubungkan dengan penggunaan media pembelajaran apa yang digunakan yang bisa mendukung materi serta metode pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, dari situ sehingga saya mengatakan bahwa dosen butuh effort yang lebih untuk pembelajaran daring ini. Nah, sementara yang terjadi mungkin sepengalaman saya kemarin ketika saya sempat kuliah daring, merasakan kuliah daring itu 1 semester ya, awal. Iya. 1 semester. 1 semester kita rasakan. Iya, 1 semester. Dan pada saat itu kami proses belajar daringnya itu
secara metode cuma berpindah ini dari kelas ke Ke media komunikasi. Oh, seperti apa nih, Kak? Seperti Zoom, Google Classroom, kemudian juga iya Google Google Meet. Meet, Ya. seperti itu. Namun belum ada perubahan atau metode-metode yang seperti saya katakan tadi. Seperti itu. Sehingga saya dan teman-teman saya mungkin ini juga hasil diskusi-diskusi dengan teman-teman, hasil keluh kesah dengan teman-teman. Pada saat pertama kali kuliah daring, kami sangat mengerti materi seperti itu. Dan ini juga tidak sepenuhnya dari tenaga pendidik mungkin, melainkan butuh juga usaha yang lebih dari mahasiswa itu sendiri untuk mungkin memfokuskan waktu belajarnya yang dilaksanakan secara daring. Mungkin seperti itu kalau dari saya, Vita. Dari Kak Amel itu sendiri mengatakan bahwa kurang efektif kayak nih perkuliahan daring kita. Baik, untuk Kak Awal mungkin ada pandangan Kak terkait pembahasan kita, mungkin pertanyaan yang sama Kak dari Kak Amel tadi. ya, terima kasih. Pikir sangat menarik yang teman-teman angkat tema pada kesempatan kali ini yang terkait dengan efektivitas perkuliahan daring di masa pandemi. Kalau kita mau berbicara efektif, saya berpandangan bahwa ada beberapa indikator itu bisa kita katakan efektif atau tidak. Harus ada indikatornya. Nah, kalau lihat ini adalah sistem pembelajaran, otomatis pikir ada beberapa hal. Yang pertama adalah dari sektor pendidiknya dulu. Dari sektor pendidiknya. Yang kedua adalah di sektor peserta didik, dan yang ketiga adalah alat penunjang untuk atau sarana untuk mencapai proses perkuliahan. Mungkin itu ada 3 indikator. Jadi yang pertama adalah semisal karena seperti tadi yang disampaikan oleh saudari Amel bahwa kita sudah memasuki atau mencoba untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada, kondisi pandemi. Dari yang semulanya kita kuliah secara tatap muka atau luring, luar jaringan, sekarang beralih ke sistem perkuliahan secara daring atau secara online istilahnya. Kalau berbicara persoalan ini, kita harus melihat dulu seperti yang disampaikan tadi Amel. Saya sepakat bahwa perkuliahan secara online itu dari peserta, kita lihat dulu dari peserta, dari tenaga pendidiknya dulu. Jadi harus ada inovasi. Jadi bapak ibu dosen atau guru semisal apa segala macam, guru baik itu guru, dosen harus memang memutar otak untuk bagaimana bisa berinovasi agar materi yang dia bawakan atau mata kuliah yang dia bawakan itu mampu diserap dengan baik oleh mahasiswa di tengah sistem perkuliahan secara online. Nah, yang kedua adalah dari segi mahasiswanya. Dari segi mahasiswa juga harus mencoba untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada, mencoba untuk memahami apa yang disampaikan oleh tenaga pengajar. Nah, yang ketiga ini yang paling penting adalah sarana untuk menjalankan proses perkuliahan secara daring. Nah, ada beberapa sarana. Yang pertama mungkin yang paling penting adalah akses jaringan atau akses komunikasi. Karena aku pikir ketika tidak ada akses komunikasi, bagaimana caranya kita bisa menjalankan sebuah proses perkuliahan secara daring. Nah, kita harus melihat apakah akses jaringan atau akses komunikasi itu merata di setiap daerah. Karena seperti ini Kak, kalau kita kuliah secara offline, otomatis kita itu berada di Makassar, atau berada di sekitaran kampus atau lingkup kampus. Nah, karena sekarang sistem online, jadi pemikiran saya bahwa sekarang online berarti harus tidak mesti bertatap muka langsung secara dengan dosen. Otomatis banyak teman-teman saya memilih untuk pulang kampung dan menjalankan proses perkuliahan di kampung karena menggunakan teknologi. Karena dilemanya adalah ketika semisal kita masih di Makassar tapi sistem perkuliahan secara online itu memakan biaya. Jadi kita memutar otak untuk bagaimana meminimalisir biaya yang kita gunakan selama mengejar atau menempuh pendidikan. Jadi
karena kemarin juga saya sempat mendapatkan proses perkuliahan online selama 1 semester, dan itu pun saya berada di daerah. Nah, kendalanya adalah dari sini adalah dari segi akses jaringan yang kurang memadai di daerah saya ya. Daerah saya itu agak sulit untuk akses jaringan atau akses internet. Nah, sedangkan yang kedua adalah aplikasi yang digunakan. Nah, sudah tadi disampaikan oleh saudari Amel di Iya. bahwa kami itu menggunakan ada beberapa jenis aplikasi. Yang pertama sempat disebutkan adalah ada aplikasi Zoom, Google Meet, Classroom, dan aplikasi belajar yang lainnya. Nah, dengan kondisi seperti itu, otomatis kita sulit untuk mendapatkan atau menerima serapan materi dari dosen karena terkendala akses jaringan. Belum lagi aplikasi yang kita gunakan itu tidak mudah atau tidak langsung kita pahami, karena tidak adanya sosialisasi. Karena seharusnya pimpinan kampus juga harus mencoba berinisiatif untuk memperkenalkan sistem aplikasi yang akan kita gunakan selama proses perkuliahan. Harus ada pensosialisasian kayak. Supaya semisal bukan hanya disosialisasikan ke mahasiswa, tapi disosialisasikan juga ke tenaga pendidik, ke dosen kayak. Dosen, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa itu sama-sama mengerti cara penggunaan aplikasi belajar secara online. Jadi aplikasi yang kita gunakan harus betul-betul dipahami baik dari tenaga pendidik itu sendiri atau tenaga pengajar dan mahasiswa itu sendiri, supaya terjadi transfer ilmu pengetahuan, supaya benar-benar efektif. Tapi yang saya rasakan dan saya sempat untuk mencoba sharing dengan mahasiswa yang lain, terkhusus di mahasiswa di jurusan saya di fakultas di jurusan akuntansi, itu mereka mengeluh terkait dengan proses perkuliahan ini, karena kadang ada juga beberapa dosen yang hanya memberikan kita bahan materi, disuruh merangkum dan di upload di aplikasi. Nah, kemarin saya sempat mendapatkan kuliah online itu menggunakan aplikasi Syamoke kayak khusus dari Universitas Negeri Makassar tuh Kak. Itu kan saya semacam aplikasi, kalau tidak salah itu website yang dibuat oleh universitas, untuk dimana website ini yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, yang menjadi kendala adalah tenaga pengajar itu jarang juga menggunakan website ini karena dinilai ribet. Karena memang ada beberapa langkah, kita tidak langsung masuk, tapi ada beberapa langkah untuk bisa sampai ke sana. Nah, kemudian juga dari segi mengajarnya, kita biasanya hanya diberikan tugas, kemudian dikumpul. Selesai pertemuan pertama, tidak ada pendiskusian di dalamnya. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus memutar otak agar materi atau mata kuliah yang dibawakan oleh dosen, walaupun dia mengajarnya tidak efektif, kita harus memutar balik otak atau mencoba untuk berinisiatif untuk bagaimana bisa memahami mata kuliah tersebut. Dan kalau pertanyaannya tadi bahwa efektif atau tidak, pikir sangat-sangat kurang efektif. Karena yang pertama adalah akses jaringan. Jadi kalau mau efektif, yang pertama adalah akses jaringan yang harus merata di setiap daerah. Bahkan kalau bisa sampai menyasar ke pelosok-pelosok daerah. Karena kan harus sampai hari ini masih banyak daerah-daerah yang tidak dapat diakses oleh jaringan. Yang kedua adalah adanya pemahaman atau pensosialisasian terkait dengan penggunaan aplikasi belajar mengajar, baik itu Google Meet apa segala macam. Jadi harus ada sosialisasi. Disosialisasikan itu kedua orang, baik dari tenaga pengajar maupun ke mahasiswa tersebut atau tenaga peserta didik. Mungkin seperti itu Kak Vita. Oke Kak, mungkin jawaban yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman, dan mungkin di sini teman-teman ada pandangan lain terkait dengan yang dibicarakan oleh narasumber kita. Nah, di sini narasumber kita mungkin menurut pandangan dan pengalaman sendiri kayak. Iya. Nah, terkait dengan tadi sudah mungkin penjelasan terkait efektivitas kuliah daring. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, langkah apa yang perlu kita lakukan sebagai mahasiswa agar mudah untuk beradaptasi dengan sistem perkuliahan daring ini Kak? Mungkin dari Kak awal dulu ya pertama. Ya, terima kasih.
pertanyaannya dari Kapita mungkin kiranya langkah apa yang perlu kita lakukan sebagai mahasiswa agar mudah untuk beradaptasi dengan sistem perkuliahan daring ini. Ya, dengan hadirnya sistem perkuliahan daring ini tentunya kita sebagai mahasiswa harus lagi-lagi harus memutar otak untuk bagaimana kita bisa beradaptasi dengan sistem perkuliahan ini. Jadi pikir langkah yang perlu kita ambil adalah yang pertama adalah mencoba untuk memahami aplikasi belajar mengajar, cara penggunaannya seperti apa. Karena ketika tidak ada aplikasi yang kita gunakan, bagaimana caranya kita menjalankan sistem perkuliahan secara daring. Gimana Kamil? Iya, sepakat. Nah, yang kedua adalah kita harus mencari akses jaringan. Seperti dulu, itu dulu. Kita Solusi dari setiap permasalahan. Akses jaringan yang paling penting juga. Karena ketika ada aplikasinya tetapi kita tidak punya akses jaringan atau di daerahnya kita jaringannya kurang memadai, pikir itu masih menjadi faktor penghambat untuk kita bisa mengikuti proses belajar mengajar. Betul. Yang ketiga adalah ketika dosen, karena kan yang saya rasakan adalah cara mengajar dosen itu tidak jauh berbeda dengan cara mengajarnya guru-guru SMA. Hanya memberikan tugas. Jadi langkah selanjutnya adalah bagaimana kita untuk mencari bahan materi untuk bisa kita pelajari sendiri dan mencoba untuk memahami apa sih sebenarnya maksud dari materi ini. Apa sebenarnya maksud dari materi ini? Di mana titik, di mana hal-hal fundamental yang harus dibahas di materi ini. Kemudian itu didiskusikan. Jadi langkah yang tadi itu yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi mungkin kayaknya bisa ditambahkan dari saudari Amel mungkin toh. Oke, itu tadi langkah menurut pandangan kakak awal. Nah Kak Kamel, sempat ada sedikit tambahan tentang langkah apa sih yang harus dilakukan untuk mahasiswa agar mudah beradaptasi dengan sistem perkuliahan daring ini Kak? Iya, bagaimana kiranya ini langkah dari mahasiswa ya, Iya. Supaya bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan sistem perkuliahan secara daring. Nah, yang paling pertama mungkin yang harus mahasiswa lakukan adalah pembiasaan, karena kegiatan kuliah secara daring adalah jalan satu-satunya mungkin yang bisa dilakukan saat ini, sehingga mahasiswa juga harus terbiasa dengan sistem perkuliahan ini. Itu mungkin langkah awal. Nah, kemudian ini sudah berapa tahun ya kita melaksanakan perkuliahan secara Mungkin daring? hampir 2 tahun Kak ya? Nah, kurang lebih 2 tahun pelaksanaan kuliah secara daring. Tentunya sudah ada evaluasi dari kebijakan kuliah daring itu sendiri. Nah, disinggung tadi sama awal mungkin mengenai biaya, jaringan. Nah, tentunya itu salah satu kendala dari banyaknya kendala atau masalah dari yang ditimbulkan dari kuliah daring ini. Nah, mencari solusi dari masalah tersebut merupakan bentuk untuk beradaptasi dengan kuliah online ini. Tidak mungkin kita terus-terusan membiarkan Hanya tinggal diam iya saja. kendala itu, melihat-lihat saja kendala itu karena kita sudah tadi bersepakat bahwa perkuliahan daring saat ini itu belum terlaksana secara efektif dengan beberapa kendala tadi. Nah, tentunya kedepannya harapannya yang bisa dilakukan adalah mencari solusi tersebut, baik itu dari solusi persoalan jaringannya tadi, persoalan medianya, persoalan tenaga pendidiknya, mahasiswanya, semuanya butuh solusi. Satu lagi Amel nih, Iya. kayaknya kita melupakan dari sektor pemerintahan. Nah, iya, betul. Jadi karena kan pemerintah yang menjamin bagaimana pemerataan akses jaringan. Pikir ini juga pemerintah harus memikirkan hal tersebut, Iya. supaya akses jaringan itu bisa menjangkau seluruh daerah. Iya, betul sekali. Karena akses jaringan seperti tadi yang dikatakan oleh
awal, akses jaringan juga sangat penting perannya dalam perkuliahan secara daring ini, karena di Makassar sendiri, Sulsel sendiri itu masih banyak daerah-daerah yang akses jaringannya kurang baik. Ya, apalagi Kak di mahasiswa-mahasiswa yang bukan latar belakangnya bertempat tinggal dan berdomisili di Makassar. Pasti sebagian besar mahasiswa juga kayak ada yang di luar kota atau di tempat-tempat terpencil misalnya Kak, yang mungkin melakukan perkuliahan daring di kampung. Itu merupakan suatu permasalahan juga untuk mendapatkan akses jaringan yang baik Kak. Dan yang paling penting juga pemerintah harus terlibat secara langsung. Oke Kak. Supaya karena kan begini, untuk supaya negara atau negara kita ini bisa berkembang itu dilihat dari sumber daya manusianya, bukan hanya dari kita lihat dari sumber daya alamnya, tapi yang paling penting adalah sumber daya manusianya. Betul. Jadi bagaimana kita bisa lebih cerdas ketika akses jaringan di setiap pelosok itu tidak merata. Jadi seperti itu. Itu tadi langkah dari pandangan-pandangan narasumber kita. Mungkin lebih ditekankan itu dari faktor pemerintahnya, kayak harus berjuang untuk pemerataan akses jaringan. Eits, jangan lupa untuk saksikan part kedua dari topik efektivitas kuliah daring selama masa pandemi ini dengan narasumber yang sama, ada Kak Awal dan Kak Amelit sendiri.